Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Welcome back to my lesson social science in class in 7 class. Alright? Hello. How are you today? Alhamdulillah, I'm fine. Okay, class. Before to start lesson social science, don't forget we say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Alright? Oke anak-anakku, kita masuk ke materi pertama Madrasah Tsanawiyah Karya Madani kelas 7. Di semester 1 ini kita akan membahas tentang Indonesia. Ya. Bagaimana Allah menganugerahkan alam Indonesia ini dengan begitu indah, dengan begitu cantik, ya, mempesona. Indonesia bukan hanya negara yang kaya akan budaya, tapi Indonesia juga memiliki kekayaan yang luar biasa, baik yang ada di alam, yang ada di dalam bumi, ataupun yang ada di luar bumi. Kita tahu bahwa negara kita ini merupakan negara yang luar biasa, ya. This is Indonesia, this is my country. Indonesia is wonderful, Indonesia is beautiful. Kita langsung saja bahwa di materi semester 1 ini kita akan membahas anugerah kondisi alam Indonesia yang akan dibagi ke dalam 2 sub pokok. Yang pertama kita akan masuk ke kondisi fisik wilayah Indonesia, kita juga akan masuk ke bagaimana flora dan fauna Indonesia. Sebelum lanjut ke tentang materi, kita akan sedikit menjelajah negara kita. Ya. Simak saja apa yang ditayangkan di layar kaca ini. Oke anak-anakku, selamat menikmati sajian tentang penjelajahan Indonesia. Buka mata, rasakanlah kehangatan senyuman, cinta dan persahabatan. Mari bergenggam tangan, beragam budaya begitu mengagumkan keelokan alamnya. Oh sungguh mempesona indahnya negeriku. Ku cinta, aku terpana pesona Indonesia. Ya. Dari penjelajahan tadi bisa kita saksikan bahwa luar biasa Indonesia ini sangat indah sekali, ya. Bukan hanya indahnya di luar saja, tapi di lautan pun Indonesia sangat cantik sekali. Masuk kita ke materi pertama tentang kondisi fisik wilayah Indonesia. Bahwa kondisi fisik wilayah Indonesia, kita akan membahas tentang bagaimana sih Indonesia dilihat dari letak astronomi, Indonesia dilihat dari letak geografis, dan Indonesia juga dilihat dari letak geologisnya. Ya. Indonesia dilihat dari letak astronomi, bisa kita lihat di peta bahwa letak astronomi itu merupakan letak yang berdasarkan kepada garis lintang dan garis bujur.
Bisa kita lihat di peta garis bujur dan garis lintangnya. Kita lihat garis yang melintang 2 ada 6 derajat di atas, di bawah itu ada 11 derajat. Dan garis bujur yang mengapitnya 2 juga, Indonesia berada di 95 dan Indonesia berada di 141. Jadi berdasarkan peta yang kita lihat bahwa Indonesia itu terletak di astronomi antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, anak-anakku, ternyata letak astronomi Indonesia ini ada pengaruhnya. Apa sih? Yang pertama, bahwa pengaruh dari letak itu Indonesia memiliki iklim tropis, ya, iklim kemarau dan iklim penghujan. Terus karena Indonesia memiliki iklim penghujan, sehingga Indonesia ini memiliki curah hujan yang tinggi, juga penyinaran matahari sepanjang tahun. Ya, dari curah hujan dan penyinaran itu, maka Indonesia itu memiliki kesuburan tanah yang sangat luar biasa, subur. Lagu yang sering di kegiatan pramuka yang kita laksanakan di situ menggambarkan bahwa Indonesia adalah tanah surga. Apa tanah surga? Tongkat dan batu pun bisa jadi tanaman. Kita tahu bahwa kelapa yang jatuh dari pohonnya itu diibaratkan batu. Kalau jatuh, ketika jatuh dia akan tumbuh menjadi kelapa yang baru. Tongkat itu kalau dilambangkan itu dengan pohon ketela, pohon samput. Kita tahu juga kalau batang pohon ketela atau pohon samput ketika ditancapkan di tanah, maka pohon itu akan tumbuh, akan menjadi pohon yang baru. Itu disebut Indonesia tanah surga, subur. Terus selain itu, karena Indonesia 70%-nya lautan, sehingga Indonesia dari dampak letak ini banyak terjadi penguapan, sehingga kelembaban udara itu cukup tinggi. Selain itu, ya, akibat dari letak astronomi ini, Indonesia itu dibagi ke dalam 3 zona waktu. Zona waktu Indonesia bagian barat, zona waktu Indonesia bagian tengah, dan zona waktu di Indonesia bagian timur. Ini Indonesia dilihat berdasarkan letak astronomi. Anak-anakku, bagaimana sih Indonesia kalau kita lihat berdasarkan letak geografis? Apa sih letak geografis itu? Jadi letak geografis itu letak yang membatasi dari fenomena-fenomena yang ada di luar. Jadi relatif. Apa sih yang membatasinya? Contohnya seperti gunung, seperti sungai, seperti lautan, dan juga samudera. Kalau kita lihat di peta bahwa menurut peta Indonesia ini berada di posisi silang. Ya, jadi berdasarkan letak geografis, Indonesia itu diapit oleh 2 benua dan diapit oleh 2 samudra. Diapit oleh 2 benua, yaitu ada benua Australia dan ada benua Asia. Diapit oleh 2 samudra, ada samudra India atau samudra India, ada juga samudra Pasifik. Ini Indonesia dikatakan bahwa berada di pada posisi silang. Sangat menguntungkan sekali di posisi silang ini. Ya, sejarah mengatakan bahwa Indonesia ini dari dulu dijadikan sebuah transit atau pemberhentian sementara pelabuhan atau kapal-kapal yang berlabuh dari berbagai negara itu pasti akan berhenti sementara di Indonesia. Di mana? Yaitu di Selat Malaka. Ya, dan dari sejarah yang kita tahu bahwa Selat Malaka itu adalah selat yang sangat penting sekali bagi Indonesia, sehingga kedaulatan Indonesia ini
ujung tombaknya berada di Selat Malaka. Ya, jadi kalau ingin menguasai Indonesia, kuasai dulu Selat Malaka. Itu ya. Jadi kalau misalnya Selat Malaka dikuasai oleh negara lain, ketika akan mengirimkan sesuatu atau mengirimkan angkatan perang untuk menggempur Indonesia, itu diamnya itu akan di Selat Malaka. Ya, jadi itu Selat Malaka harus tetap dipertahankan. Bagaimana sih kalau kita melihat Indonesia berada di letak geografis, letak geologis ya. Indonesia berdasarkan letak geologis yaitu dilihat dari jenis batuan yang ada di permukaan bumi. Secara geologis, wilayah Indonesia dilalui oleh dua jalur pegunungan mudra dunia, yaitu pegunungan Mediterania di sebelah barat dan pegunungan Sikrum Pasifik di sebelah timur. Adanya dua pegunungan ini sehingga Indonesia memiliki banyak gunung-gunung aktif. Ya. Apa dampaknya banyak gunung aktif? Yang salah satunya adalah Indonesia banyak terjadi gempa bumi. Ya. Yang kedua, selain itu juga Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang ada di dalam bumi yang sangat besar sekali. Itu dampak Indonesia dilihat dari letak geologis. Sejarah juga mengatakan dari dulu bagaimana letusan gunung berapi pernah terjadi ketika anak Krakatau, terus Gunung Sinabung, Gunung Papandayan juga pernah, ya sampai abunya sampai sekarang. Dan sejarah juga mengatakan gempa bumi yang terjadi di Indonesia itu luar biasa, sangat dahsyat sekali. 2004 kita pernah menghadapi bagaimana dahsyatnya gempa bumi yang ada di Aceh, sehingga gempa bumi yang ada di Aceh ini mengakibatkan tsunami yang sangat besar sekali, dan dari tsunami itu Indonesia kehilangan ya banyak nyawa, hampir 200.000 jiwa di gempa bumi tsunami Aceh ini. Masyarakat Indonesia meninggal di Aceh. Ya. Anak-anakku, ternyata Indonesia bukan hanya memiliki pesona yang indah, bukan hanya memiliki alam yang indah, bukan hanya memiliki kekayaan alam yang banyak, baik kekayaan alam laut, baik kekayaan alam tanah, ya, ataupun kekayaan alam perut bumi. Indonesia sangat luar biasa. Apa sih yang tidak ada di Indonesia? Ya, kekayaan alam semuanya ada. Ya. Memiliki kekayaan yang banyak, ternyata Indonesia juga memiliki potensi bencana alam yang hebat, anak-anakku. Ya, jadi di samping kita memiliki kekayaan alam yang indah, kekayaan alam banyak, ternyata Indonesia memiliki potensi bencana alam yang tinggi. Itu ya, jadi karena Indonesia sering banyak terjadi gempa, untuk itu BNPB memberikan tips ya bagaimana menghadapi gempa bumi. Kita lihat saja. Ini merupakan tips dari BNPB, ya, Badan Penanggulangan Bencana Alam, bahwa bagaimana sih ketika menghadapi gempa bumi ini. Yang pertama, ya, ketika menghadapi gempa bumi, ingat keselamatan harus diutamakan. Jangan kita menyelamatkan barang dulu, tapi nyawa kita dulu selamatkan. Barang bisa dicari, tapi nyawa tidak bisa dicari, ya anak-anakku. Itu. Yang kedua, kalau kita berada di dalam ruangan, atau kita ada di mall, ada di bioskop, di dalam ruangan, maka langkah yang pertama adalah lari keluar ruangan. Itu. Ya. Kemana? Cari tempat berlindung. Kemana? Cari lapangan yang kemungkinan terhindar dari reruntuhan. Juga selain itu, kalian juga mencari area yang luas yang jauh dari daerah perbukitan. Kenapa? Karena
kalau kita berada di daerah perbukitan, maka kemungkinan longsor, kemungkinan batu-batu akan jatuh itu sangat besar sekali, sehingga kita harus menghindari hal-hal tersebut. Nah, bagaimana kalau di dalam rumah? Kalau di dalam rumah, maka kita harus bersembunyi di tempat yang aman untuk menghindari bagian-bagian organ tubuh yang kita yang khususnya kepala. Gitu. Biasanya menyarankan bersembunyi di bawah meja ya, ataupun di bawah tempat tidur. Gitu. Terus bagaimana sih kalau kita berada di tepi lautan, di pesisir pantai? Maka langkah yang harus kita lakukan kalau kita berada di dekat pantai, kita harus berlari ke dataran yang lebih tinggi. Untuk apa? Untuk menghindari kalau gempa itu berpotensi tsunami. Ya. Nah, setelah gempa itu berhenti, harus waspada. Waspada dari apa? Waspada dari gempa susulan. Gitu ya. Jadi tetap waspada karena kemungkinan gempa susulan itu akan terjadi anak-anakku ya. Jadi itu BNPB merilis bagaimana tips kita untuk dalam menghadapi gempa. Oke, ya anak-anakku, ini materi sedikit tentang kondisi fisik wilayah Indonesia. Tadi sudah dijelaskan poin-poinnya. Kondisi fisik wilayah Indonesia itu dibagi ke dalam 3 ya. Yang pertama, Indonesia dilihat letak astronomi. Yang kedua, Indonesia dilihat letak geografis. Dan yang ketiga, Indonesia dilihat dari letak geologis. Apa sih yang sangat penting materi ini untuk dipahami oleh kalian? Sangat penting sekali. Kenapa? Karena dengan memahami Indonesia, dengan memahami anugerah alam Indonesia ini, kalian akan merasa cinta kepada negara kalian. Ya. Terus kita juga kalau suatu saat nanti, amin ya mudah-mudahan kalian semua duduk di pemerintahan, ya sehingga ketika kalian duduk di pemerintahan, baik jadi presiden, baik jadi menteri ataupun apapun di pemerintahan, maka kalian akan bijak di dalam mengelola negara. Mudah-mudahan dari kalian ada menjadi seorang presiden ataupun menteri, amin ya rabbal alamin. Itu saja di materi tentang kondisi fisik wilayah Indonesia. Minggu depan kita akan lanjut bagaimana pesonanya yang dimiliki flora dan fauna Indonesia, pertumbuhan dan hewan yang dimiliki oleh negara kita Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya siswa-siswa. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.